Selamat pagi Sobat Podcast. Seperti kita ketahui bersama bahwa pelayanan masyarakat akan menciptakan kondisi yang menunjukkan setiap masyarakat merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang kita berikan. Banyak sekali inovasi pelayanan yang dilakukan, tentunya untuk menciptakan pelayanan yang seefisien mungkin dan gak ribet. Berikut ini saya bersama Bapak Pujo Suprantio. Beliau adalah kasih perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun yang akan menjelaskan tentang pelayanan takziah. Selamat pagi Bapak, bisa dijelaskan bagaimana tentang pelaksanaan pelayanan takziah tersebut? Selamat pagi Mbak Esther. Takziah adalah singkatan dari antar akte kematian seraya memuliakan jenazah. Itu sangat betul sekali kata Mbak Esther tadi bahwa takziah intinya adalah pelaporan akte kematian, pelaporan kematian seseorang yang terjadi pada hari itu, dan pelaporannya melalui media sosial yaitu WhatsApp, SMS, dan telepon langsung ke petugas atau ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun. Setelah itu petugas akan memproses dan mengantar berkas yaitu akte kematian, KK perubahan status, dan KTP perubahan status bagi suami atau istri yang meninggal, dan diantar ke rumah duka sebelum jenazah diberangkatkan. Nah, untuk awal mulanya takziah itu pada tahun 2017 itu ada kejadian seseorang warga yang meninggal yang kebetulan adalah adik kandung dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, pada saat itu Pak Kepala Dinasnya memberitahukan kepada kami, kebetulan kami pada waktu itu masih di kantor, memberitahukan bahwa adiknya meninggal pada pagi hari. Langsung aja saya waktu di kantor langsung mencetak aktenya, KK dan KTP-nya itu otomatis, dan saya antar seraya pada waktu itu saya takziah. Nah, kami serahkan ke ahli warisnya. Kebetulan Pak Kepala Dinas juga ada di tempat itu. Nah, besok harinya saya menghadap ke Bapak Kepala Dinas, terus saya bilang, Pak, seharusnya akte kematian itu bisa diantar seperti prosesnya kemarin. Nah, gayung bersambut Kepala Dinas kami kebetulan juga, oh ya Dek, itu bagus untuk peningkatan pelayanan, khususnya kematian. Kenapa kok kematian? Karena pada saat itu orang belum banyak mengenal apa itu akte kematian. Taunya ya meninggal, dapat surat kematian dari kelurahan, ya sudah. Padahal itu ditingkatkan menjadi akte kematian. Nah, dari hal itu kami dengan Bapak Kepala Dinas, coba Dek diinformasikan kepada masyarakat yang sebenarnya terbatas dulu, yang siapa yang kenal, bahwa sekarang ada layanan akte kematian yang diantar ke rumah-rumah gitu. Nah, setelah itu kami buat dan kami menciptakan namanya apa ya, nama layanan yang pas untuk program tersebut. Nah, pada itu kita mikirnya gini, nama itu harus sesuai dengan kearifan lokal di Kota Madiun. Kebetulan ada nama lempeng gapit, makanan khas yang hanya ada di Kota Madiun. Kalau di kota lain namanya kerupuk gapit, beda. Kalau di Madiun namanya lempeng gapit. Lempeng gapit itu terdiri dari 3 susunan, lempeng di bawah, pecel di tengah, juga lempeng lagi di atasnya. Itu sama dengan layanan yang kita kirimkan ke warga, yaitu akte kematian, KK dan KTP, ada 3. Nah, setelah itu kami
otak-atik, lalu muncullah nama layanannya Lempeng Gapit, yaitu singkatan dari layanan sehari mengurus dokumen adminduk petugas antar sampai di tempat. Nah, setelah muncul itu, Lempeng Gapit semakin dikenal. Terus kita juga kalau ada sosialisasi ke RT sama RW ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kita sampaikan layanan itu. Nah, dari situ akhirnya menyebarlah layanan itu. Pada tahun 2018 bulan Januari sudah ada laporan, ada sekitar 1 bulannya ada sekitar 50. Padahal sebelumnya 1 bulan itu laporan kematian hanya yang tepat waktu, maksudnya itu hanya 5 sekarang, dan sampai sekarang tahun 2020 sekarang bisa mencapai 200 per bulan. Jadi per tahun bisa mencapai 3.000. Nah, itu yang mendasari terbitnya layanan Lempeng Gapit. Nah, karena layanan Lempeng Gapit ini dipandang sudah memasyarakat, lalu kita ikutkan di lomba. Pada saat itu KBK ya, Mbak. Iya. Kelompok Budaya Kerja. Nah, di situ kami mendapat kebetulan juara 2. Di kota kami ikut juara 1 di levelnya kota. Terus kami diajukan ke provinsi. Nah, di provinsi kami masuk top 45 pelayanan publik seluruh Jawa Timur. Dari pendaftarnya ada 150, kita masuk top 45. Nah, di top 45 itu kita tidak masuk di top 25. Alasannya kenapa? Karena ini layanan untuk orang meninggal, namanya kok nama makanan, itu tidak sesuai. Katanya dari jurinya seperti itu. Nah, dari hal itu layanan yang dulu namanya Lempeng Gapit ini di tahun 2020 kita tingkatkan namanya, layanannya menjadi takziah. Jadi sesuai dengan layanan untuk orang meninggal, nama layanannya takziah, yaitu antar akte kematian seraya memuliakan jenazah. Kenapa kata-kata seraya memuliakan jenazah? Ini adalah kata-kata Ibu Gubernur pada sambutannya pada penerimaan ini Kofablik, kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat provinsi. Bu Gubernur menyebutkan di antara layanan yang diajukan pada lomba ini ada satu yang layanan untuk mengurusi orang yang meninggal. Ini adalah layanan bagus karena apa? Dia memberikan layanan seraya memuliakan jenazah. Kata-kata itu diambil oleh Bapak Kepala Dinas untuk dimasukkan ke layanan takziah. Nah, itu mungkin ada inovasi yang lain lagi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pak Bujang? Ya, untuk tahun 2020 kita juga meluncurkan layanan yang baru, namanya Baktiku Eyangku di Rumah. Nah, tunggu dulu, stop dulu. Nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, demikian Sobat Podcast, dan nantikan informasi selanjutnya yaitu tentang inovasi pelayanan publik tentunya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, dan tetap di saluran pelayanan masyarakat. Terima kasih.